kita ada di pantai sana bersama dengan praktisi pariwisata di Bali. Nah, beliau ini udah pakar-pakarnya pariwisata nih, mereka pelaku pariwisata nih di Bali nih. Nah, saat ini sedang pandemi COVID-19, pariwisata di Bali itu ya kalau boleh dibilang kolaps gitu. Jadi memang sama sekali nggak ada turis yang datang karena penerbangan langsung tuh nggak ada. Nah, mereka semua nih mengharapkan solusi yang pasti agar pariwisata ini bisa bangkit dan nggak terlalu lama menunggu lagi. Nah, kita perkenalkan dulu nih, sebelah saya nih Pak Kadek Hari Yasodana. Nah, beliau ini pelaku pariwisata. Demikian juga sebelahnya lagi Bapak Putu Sumaniake. Nah, beliau juga praktisi pariwisata yang udah boleh bilang ya hidupnya memang kesehariannya ya di tempat-tempat kayak gini nih. Ini kita di pantai, nah tiap hari santai kayak gitu. Nah, apa kabar nih Pak Kadek nih hari ini? Sehat. Pak Putu gimana nih? Baik, terima kasih Jaya ada sempat Dikasih hidup sehat dulu. Ya. Yang lainnya bisa kita berpikir sambil jalan. Ya. Nah, gimana nih kabarnya nih? Kan pandemi COVID-19 ini udah setahun ya berjalan di Bali ya. Nah, itu sedikit banyak kan mempengaruhi dari kegiatan sehari-hari ya. Apalagi yang berkaitan langsung dengan pariwisata, otomatis sudah berhenti, begitu. Berhenti. Ini saya sedikit ceritakan pengalaman kita lah. Gitu. Iya. Dari pertama dinyatakan ada wabah di Wuhan bulan Februari, pariwisata masih kelihatan normal. Tapi yang mulai kita berdarah-darah ya masuki bulan Maret, akhir Maret, April, mulai penerbangan satu persatu stop. Karena pandemi ini sudah semakin meluas, semakin masuk ke setiap negara, sehingga praktis mulai bulan April itu hanya tamu-tamu yang tersisa yang masih ada di Bali dan penerbangan yang masuk tidak ada. Jadinya masih ada hotel yang bertahan, masih jalan. Tapi memasuki bulan periode Juli, tamu sudah mulai hilang, kosong. Di sana pariwisata di Bali itu sudah mulai nol, di titik nadir gitu istilahnya. Tapi orang masih punya harapan, nanti mungkin bulan depan, Desember mau ada liburan gitu ya. Kita bisa buka lagi gitu loh. Akhirnya mereka memilih menutup usahanya biar mereka bisa bertahan gitu loh. Ada yang usahanya masih bisa menggaji, ada juga yang total sudah stop gajinya gitu. Karena memang kemampuan untuk bayar tidak ada, karena pemasukan nol. Ibaratnya karyawan itu masih nol, tidak ada pendapatan, sedangkan pengusaha minus, masih menanggung listrik, masih gitu. Itu yang kejadian yang di Bali, yang saya rasakan juga. Pak itu. Oke, makasih Jaya. Ya. Gimana kabarnya nih? Baik. Udah lama nih nggak ketemu nih ya, setahun lebih ya. Wah, kurang lebih ya setahun ya. Sejak pandemi saya sendiri udah nggak bisa ke Bali nih. Ya memang pandemi ini banyak memberikan kita, kalau kita mau untuk berpikir mencoba melihat sesuatu yang berbeda atau mencari terobosan-terobosan baru. Mungkin sedikit tadi di awal diinformasikan, saya memang dulunya memang praktisi pariwisata cukup lama dari 96. Terus kebetulan kurang lebih 2 tahun terakhir kemarin saya mencoba bergerak di aktivitas yang berbeda. Cuman dasar pelayanan juga masih tetap ada. Jadi saya punya bisnis catering untuk lokal sama kursus untuk anak-anak sama remaja. Mereka bagaimana punya keinginan untuk belajar membuat cake, belajar masak, mengenal aktivitas praktis yang kira-kira menurut mereka sesuatu yang masih sangat menarik. Berarti kursus kuliner gitu ya? Ya, kursus kuliner. Khusus anak-anak? Ya, jadi target awal Udah jalan berapa lama? Kurang lebih sekarang sampai hari ini mungkin sekitar 3 tahun ya. Oh, udah 3 tahun. Ya. Cuman melihat dengan terjadi pandemi ini cukup banyak, saya pribadi melihat banyak hal yang harus kita cermati ke depan. Karena pariwisata kebetulan juga di Bali kan mungkin teman-teman yang sudah pernah ke Bali melihat propertinya, kita memang sangat dari sisi
harga dulu kita termasuk harga yang tidak murah Iya. untuk traveling ke Bali. Iya. Ada juga yang memberikan opsi yang murah. Mm-mm. Properti kayak seperti hotel-hotel di Bali, seperti Pak Kadek bilang, begitu tidak ada tamu sudah punya tanggungan biaya yang cukup besar, Iya. baik dari maintenance, dari konsep bangunannya, semua memang lumayan high cost, jadi memang harganya tidak bisa murah. Kalaupun dijual murah, udah pasti merugi. Gitu. Iya. Jadi gimana merawat kebun yang sebegitu luas, lobi yang besar, terus kapasitas yang mungkin berbeda sama hotel-hotel umumnya di kota ya. Jadi misalnya dengan luas sekian area, cuma ada berapa hotel. Jadi banyak hal yang menjadi yang mesti kita ini ya menyikapi kondisi di Bali. Memang begitu pariwisata tamu luar yang mungkin hampir 80% membackup operasional hotel-hotel yang besar Iya. hilang, itu benar-benar kolaps. Orang-orang yang hanya bekerja di pariwisata yang fokus memang dia pintar pelayanan, tahu pelayanan, begitu tidak ada tamu mereka kelimpungan. Sama seperti orang-orang yang bekerja di kapal pesiar, Iya. begitu mereka harus balik di Bali untuk bisa dengan kemampuannya dia, apa yang bisa dikerjakan dengan apa yang dia punya ilmunya. Nah itu juga Jadi banyak orang yang nggak siap ya begitu Tidak siap, kejadian iya. pandemi Iya. ini, Iya. pekerjaan yang biasa mereka tekuni itu Iya. tidak ada lagi. Iya. Nah, untuk beralih ke pekerjaan yang lain yang mungkin masih bisa dikerjakan pada saat pandemi ini, Iya. itu menjadi sesuatu yang Bu, sulit ya. hati-hati nih. Ini Bu. ya, interview. Iya. Nggih, ya. Iya. Nggih. Iya. Makasih. Pandemi ini memang di luar kemampuan kita untuk merespon gitu. Kalau dulu Bali kena bom, kita masih bisa merespon. Tiba-tiba kita buat paket promo program, nggak sampai 1-2 bulan pulih. Iya. Pulih 100% pasti tidak gitu. Tapi pariwisata lagi berjalan gerbongnya gitu. Terus kejadian Gunung Agung meletus, sama turun karena memang bandaranya close. Iya. Tapi ada juga penyelesaian, diturunkan di Surabaya, diturunkan di Banyuwangi, dijemput melalui jalan darat. Memang tidak sempurna, pasti terjadi penurunan, tapi pariwisata masih jalan. Kalau pandemi ini memang benar-benar memukul sampai di titik nol. Iya. Di titik nol penerbangan kosong, orang juga tidak berani berwisata, negara-negara mengeluarkan travel ban. Minimal masyarakatnya tidak dikasih keluar, bahkan lockdown dia bagaimana bisa keluar kan. Iya. Gitu cerita. Itu yang sangat memukul, tidak hanya 1-2 bulan. Kalau mungkin 1-2-3 bulan kita masih bisa bertahan, ini 1 tahun, itu yang parah. Dan kita belum tahu kapan akan bisa Kapan akan dimulai buka, kan gitu ya. dan yang lebih parah lagi kan kemarin ada cerita mau dibuka tahun depan, Nah. mau jadi apa Bali ini Iya. kan gitu cerita. Nah, kemarin kan ada juga tuh yang bilang nanti pariwisata Bali itu baru akan dibuka bulan Maret 2022 ya. Dulu lah ya, Menteri Nah. Kesehatan ya. Nah, itu kan ya kalau menunggu sampai setahun lagi habislah Bali ini kan gitu ya. Habis dalam pengertian secara ekonomi kita sudah tumbuh menjadi provinsi yang minus dibandingkan dengan negara lain, dibandingkan dengan provinsi lain. Provinsi lain ekonominya turun 30%. 70% masih jalan karena ada roda industri, roda-roda yang lainnya, pabrik-pabrik yang masih bisa bergerak. Kalau di Bali turunnya 70%, yang jalan 30%. 30% hanya warung-warung kecil, rumah-rumah makan kecil yang bisa bertahan. Yang besar-besar penggerak ekonominya mati. Masyarakat yang bisa jalan dari petani yang untuk bisa menghidupi dirinya, misalnya petani beras untuk makan. Kalau petani sayur yang biasanya dia bawa ke hotel sudah mati, petani buah sudah juga mati. Kenapa? Ekonomi yang besarnya yang mati. Makanya perlu terobosan yang cermat, yang pintar, yang tepat, yang cepat dari pemerintah gitu loh. Nah, kira-kira Pak Kadek ataupun Pak Putu ini ada keinginan nggak atau ada aspirasi yang ingin disampaikan nggak mungkin kepada pemerintah yang untuk bisa mempercepat pemulihan pariwisata di Bali ini? Kalau saya kan sudah dari tulisan-tulisan saya sudah mulai. Pariwisata ini hanya bisa pulih dengan 3V. Apa itu? Vaksin, dan vaksin.
kemarin kita sudah menjalankan 3M, masyarakat menjalankan 3M, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, gitu, mencuci tangan kan gitu. Itu tugas masyarakat. Tugas pemerintah kemarin kan 3T, tracing, tracking, treatment. Itu tidak mempan untuk menghidupkan pariwisata. Ini dulu dianggap new normal, terus dibuat new normal dengan artian ada pariwisata yang menggeliat. Tidak, begitu ada pariwisata, pandemi lagi meningkat. Gitu. Sekarang dengan ditemukannya vaksin, harapan kita ya vaksin ini menjadi sebuah suntikan kehidupan gitu loh. Makanya pemerintah tolong percepat vaksin karena itu kuncinya. Kita di Bali tidak minta 100% penduduknya divaksin. Nah, daerah pariwisata terutama Denpasar, Badung Selatan, Ubud Raya, mungkin ambil Banglinya Kintamani, mungkin ambil Singarajanya Lovina, mungkin ambil Tabanannya Bedugul, Munduk gitu loh. Itu dikasih vaksin tidak sampai 1,5 juta dosis vaksin. Sedangkan vaksin yang sudah ada di Indonesia kan 40 juta. Karena kan kalau misalnya pariwisata di Bali ini pulih, tentu ekonomi daerah lain pun akan terbantu. Karena kan banyak kegiatan ekonomi misalnya di Jawa ataupun di Nusa Tenggara Barat gitu kan terkait dengan ekonomi di Bali ya. Jadi sebetulnya kan kalau kita bisa memulihkan pariwisata di Bali ini, tidak hanya Bali yang bisa dipulihkan dibantu ekonominya, tapi daerah lain pun akan terbantu kan, betul begitu ya? Ya negara pasti terbantu. 40% devisa negara itu kan dari Bali. Nah itu dia tuh. Jadi itu pemerintah paling tinggi ya, itu. Pemerintah perlu mengingat dolarnya dari mana sih kemampuan dolar pemerintah itu 40% dari Bali. Peredaran dolarnya 40% dari Bali. Nah, dari dulu kan memang kan pemerintah kita, negara kita Indonesia ini kan pendapatan non migasnya itu sebagian besar memang dari pariwisata di Bali. Nah, mungkin sekaranglah saatnya bagi pemerintah untuk bisa memperhatikan sektor pariwisata di Bali, ekonomi di Bali agar bisa bangkit lagi, pulih lagi sehingga bisa membantu ekonomi nasional kan begitu ya? Saya kemarin sih ada dengan kunjungan Pak Jokowi kemarin ini kan kita ada harapan ya untuk katanya Bali bakalan dibuka Juni-Juli ini dengan mengambil 3 daerah case dulu, mungkin Ubud diambil, Sanur sama Nusa Dua. Daerah-daerah itu semua divaksin untuk mencapai zona hijau. Itu sudah suatu tindakan yang sudah lumayan gitu. Tapi kalau dari kami juga tolong dipercepat. Kalau hanya 3 daerah ini kita tidak bisa mengerem tamu tuh main ke Seminya, ke Beach Club. Tolong diperluas lagi menjadi Denpasar karena Denpasar itu area berputarnya manusia, tinggalnya manusia, pariwisata. Badung Selatan, Seminya, Canggu, Kuta, semua itu juga bagian terintegrasi dari pariwisata. Ubud Raya itu adalah bagian dari Kedewatan, semua daerah-daerah penyangga pariwisata selain Ubud totalnya gitu. Itu dulu itu digas, maka saya bilang Pak Gubernur tuh harus melobi katanya 1 jalur gas, 1 jalurnya. Pak Wali Kota 2 bulan ini semua fokus di vaksin dulu. Jangan dah dulu kita yang lain, vaksin dulu, setelah menjadi daerah zona hijau baru kita berpikir yang lain. Karena vaksin itu kunci. Kalau menurut saya itu. Pak Putu setuju juga begitu ya? Ya, jadi memang dari pariwisata kebetulan kita di Bali Selatan memang sangat terasa sekali dampaknya begitu pariwisata tidak ada. Cuma secara luas di Pulau Bali sendiri mungkin banyak hal yang harus kita cermati lagi ya. Termasuk dengan kondisi-kondisi yang harus cepat dicarikan alternatif, seperti mungkin tadi kita sempat cerita mengenai anak-anak belajar online dari pagi sampai sore. Efektivitasnya di mana, apakah lebih ke praktis atau apa, sehingga kegiatan itu bisa juga mengurangi beban daripada keluarganya juga kan. Nah ini kan banyak juga nih sekarang kan pendidikan tuh online semua ya. Nah anak-anak tuh dipaksa untuk belajar online. Ada beberapa sekolah tuh dari pagi tuh sampai sore tuh online terus gitu. Nah jadi sebetulnya anak-anak tuh seharusnya kan bisa diberikan kesempatan untuk
mengeksplor sesuatu yang baru, mungkin di luar pelajaran yang secara akademik yang langsung online begitu. Nah, mungkin bisa dikasih kegiatan-kegiatan lain. Nah, kayak misalnya yang ditekuni oleh Pak Putu sekarang ini kan memberikan pendidikan dan pelatihan kuliner pada anak-anak. Nah, itu salah satu alternatif yang bagus karena itu akan memberikan keterampilan langsung yang bisa berguna untuk masa depan mereka kan gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu melibatkan anak-anak untuk kegiatan tidak mesti harus formal, jadi tidak harus kursus. Paling enggak dengan melibatkan anak-anak di aktivitas, bukan harus belajar akademis dari pagi sampai sore, tapi ada aktivitas apakah memasak diperbantukan atau dia melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk dia sendiri bisa berkembang cara berpikirnya. Apakah saya juga cukup menarik ini ada setelah setahun ini mulai ada teman-teman bertanya, ini anak saya sudah seperti kecanduan dengan online, dengan game karena dia sudah tidak bisa punya interaksi yang bagus untuk sosialnya. Mungkin nggak kita bisa bikinkan dia sebuah program untuk anak-anak belajar bikin kue, belajar masak atau apa. Saya pikir itu sudah ada keinginan dari orang tua untuk keluar dari zona yang sudah terlanjur dipaksakan selama setahun ini gitu. Tapi kalau saya bisa potong dikit ya Dok ya. Kalau program online itu kan keadaan yang memaksa. Itu force majeure. Kenapa? Untuk melindungi juga kesehatan anak-anak kita. Karena sungguh susah menerapkan anak-anak itu disiplin protokol kesehatan begitu mereka sekolah gitu loh. Tapi dengan di rumah saja juga memang problem gitu loh. Ya di sini memang butuh kreativitas orang tua masing-masing. Kalau seperti untuk bilang dilibatkan di keluarganya, misalnya perbantukan masak, itu benar-benar adanya. Saya sendiri mengalami anak saya sekarang masak pagi siapa? Saya. Masak siang siapa? Ibunya. Karena kan semua sudah di rumah. Masak malam siapa? Anak. Dia belajar dari mana? Dari YouTube. Pintaran dia masak daripada saya sekarang. Anak saya lebih senang masak daripada sekarang. Karena orang tua juga melibatkan anak-anak dalam kegiatan sehari-hari gitu. Tadi maksud saya jangan sampai program-program di online itu membebankan waktu anak-anak dengan alasan waduh Pak saya nggak bisa karena ada sedang online, ada kelas. Jadi mungkin kita bisa beri masukan ke pengajar, ke pemerintah gitu loh, bahwa tugasnya tidak melulu dalam bentuk teori. Dia bisa dikasih tugas membantu orang tuanya bikin video, mau tugas masak berarti dia membantu orang tuanya. Itu kan sambil dia masak, sambil dia buat tugas, sambil dia mempelajari suatu hal yang baru. Mungkin itu juga masukan ke pemerintah. Saya dengar juga nih Pak Kadek nih sekarang anak-anak aktif berkebun juga ya? Oh, kalau berkebun sih sebenarnya dia tidak aktif, itu saya paksa. Kalau yang dia aktif sendiri itu adalah memasak. Ya, semua jadi hobi memasak. Saya tidak menyangka anak pertama saya itu lebih gila daripada saya masak. Maksudnya dalam segi rasa eksplornya lebih tinggi dia. Kenapa? Dia belajarnya dari YouTube. Kalau saya belajarnya mereka mungkin dia suatu anugerah. Kita hidup dulu waktu zaman sebelum pandemi masih kita masih jaya-jayanya. Saya memang seminggu sekali atau 2 minggu sekali makan ke tempat-tempat restoran untuk mengetahui taste-nya masing-masing restoran, terus juga untuk anak-anak berkembang. Oh gini dunia bisnis, oh gini bisnis restoran. Jadinya mereka begitu nanti siap, apakah dia mau buka restoran apa dia sudah siap. Di sana dia mempelajari pengalaman tentang makanan. Oh ini makanan enak, makanya dia buat sekarang. Kalau dia sudah bilang enak, saya yakin itu enak. Karena sudah pasti, karena pengalaman mereka makan di tempat yang di mana-mana, dari hal yang mewah sekali sampai yang low di angkringan dia sudah makan. Saya sudah tahu kalau dia sudah bilang enak, pasti enak. Lidah mereka tidak bisa bohong. Nah dan satu lagi tuh kalau di Bali tuh ada budaya. Jadi kalau kita ada kegiatan adat atau apa tuh biasanya yang masak tuh laki-laki kan gitu ya. Jadi laki-laki tuh sesuatu hal yang biasa kalau kita tuh memasak di rumah gitu. Kita harus pintar. Cuma kalau itu masih kurang anak saya. Saya aja masih kurang. Saya belum bisa ngelawar. Cuma hal ke arah itulah. Seperti yang dibilang Pak Intu tuh, kegiatan belajar itu tidak monoton tentang suatu teori-teori. Ternyata benar juga.
teori hidup itu harus dia pelajari apa orang tuanya bangkit lagi misalnya dari keterpurukan ekonomi bagaimana dia bangkit itu kan pelajaran buat anak. Dua, bagaimana orang tua menghandle begitu tidak ada penghasilan, apakah orang tuanya ribut-ribut gitu loh. Itu kan suatu juga pelajaran bagi mereka gitu. Makanya disinilah peran orang tua melibatkan anak-anak dalam pelajaran Saya informal dan sebenarnya juga formal. dari sisi ada kegiatan work from home, online schoolingnya juga online, satu kesempatan juga buat orang tua untuk mengidentifikasi apa sih pemetaan yang bagus untuk anaknya. Terus anaknya punya interest di mana, sehingga hal itu bisa menjadi satu gambaran, oh dia memang cocok akan ke suatu dunia yang mungkin apakah dia ke dunia bisnis, ke dunia sains, apa ke dunia ini dunia biologi mungkin dia pengen tahu. Jadi hal itu bisa menjadi dasar dari awal anak-anak sudah bisa dipahamin, oh anak saya mungkin senang bikin cake, senang masak, nggak usah saya push dia untuk sains. Dan orang tua juga bisa melibatkan anak dengan beberapa kegiatan-kegiatan rumah tangga yang mana mungkin kelihatannya simpel tapi sangat banyak membantu. Ini contoh sebetulnya anak saya kan di merantau ya, dari tamat SMP dia sudah merantau. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita latih dia dari awal untuk dia nanti pada saat dia sendiri pun dia bisa melaksanakan gitu. Apakah dia membersihkan kamar, membersihkan kamar mandi. Jadi mereka lebih siap untuk hidup mandiri hidup mandiri ya. Karena tantangan ke depan kan mungkin kita tidak akan semudah dulu kita hidup dengan ada pembantu atau apa. Nanti mungkin kita akan lebih harus bisa mandiri, seperti mungkin kita ini berapa tahun yang di belakang seperti di luar negeri gitu kan. Jadi semua harus masak sendiri, dia harus bisa mengelola, dia punya space ruangan, apartemen atau kamar dia juga harus bisa. Dan itu sudah harus jangan sampai terlambat. Kadang-kadang sering mungkin kita mendengar, aduh anak saya belum bisa dia bikin ini, tapi itu sebenarnya kembali ke kesalahan kita. Kita terlalu menganggap anak itu masih kecil-kecil nggak dan bisa, belum terlalu bisa. memproteksi anak lah gitu coba kita lepas bisa kok. Kita sudah buktikan dengan ada pandemi ini juga ya. Memang satu sisi ya banyak dampak buruknya, tapi ada satu sisi yang kita bisa ambil hikmahnya seperti bilang Pak Intu. Waktu kita dengan anak-anak itu banyak, kita bisa menyelami anak-anak itu satu persatu dengan baik. Kalau dulu kan kemungkinan terbatas kita bekerja, hanya bisa di weekend aja ketemu. Sekarang lebih banyak anak yang sekolah jauh sudah di rumah, banyak sekali waktu berinteraksi dengan anak itu. Sehingga di sini memang orang tua tidak bisa lepas dari orang tua. Pemerintah itu hanya regulasi. Saya kalau pendidikan itu tidak terlalu banyak menyalahkan pemerintah ya, karena orang tua memang kuncinya pendidikan anak di orang tua. Kemampuan orang tua mendidik anaknya dengan bagus itu akan meningkatkan kualitas hidupnya di kemudian hari. Itu saja. Gitu. Dan memang sekarang kita lihat kan challenge ke depan itu adanya teknologi digital ini sangat banyak. Kalau kita bisa berpikir cermat, jelas banyak hal yang kita bisa dimudahkan. Dari harga kita bisa, mungkin kalau kita lebih mencari di online, harga pasti bisa dapat lebih murah. Pengiriman juga kita hanya menunggu 1-2 hari sudah bisa sampai. Jadi banyak hal, dan itu sangat perlu memacu kita. Mungkin yang umur saya dengan umur saya yang lebih tua kita agak ketinggalan, tapi anak-anak kita sudah sangat cermat, dia bisa. Dan mereka pun bisa memulai bisnis dengan adanya aplikasi-aplikasi platform seperti itu ya. YouTuber itu kan anak-anak kebetulan semua. Mungkin teman saya aja yang baru jadi YouTuber. Kalau anak-anak kita sudah dari dulu tahu. Kebetulan mungkin kalau di Indonesia online bisnis itu cukup mudah regulasinya ya. Mungkin di negara-negara lain baru atau mungkin regulasinya lebih susah. Kalau dia mau jualan catering lewat online, nggak bisa sembarangan tanpa ada izin dari sanitationnya, dari hygiene-nya harus benar-benar strict gitu. Kalau di sini kan kita di rumah bikin makanan brownies, makanan skotel itu sudah bisa jualan. Kita bisa jual lewat aplikasi juga kan ya. Kalau di luar kita
buru-buru mau Wah, buka harus bisnis. harus ada izinnya. Ya, begitu strict ada orang sekali. yang tidak senang tahu kita menjual makanan nih ke tetangga atau apa, dilaporin udah datang Iya. tim bilang ini kamu regulasi kamu apa? Belum lagi urusan pajaknya ya. Terus pajaknya. Iya. Ya. Nah, ini udah lumayan banyak nih kita ngobrolnya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pengetahuan bagi kita semua. Nah, mungkin ada sedikit penutup nih dari ketua kita nih. Ini terus terang aja nih, Pak Kade ini ketua di antara kita nih. Nah, mungkin ada penutupnya sedikit ya. Bukan ketua sih, karena saya dulu hanya mengkoordinasi kita reuni SD aja. Nah, kita nih kebetulan nih teman-teman SD nih. Ya, jadi dulu kita satu sekolah. Kade. Saya sih tetap pada kunci untuk sekarang ini menghidupkan pariwisata ya di kemampuan pemerintah untuk mempercepat 3V itu vaksin, vaksin, dan vaksin. Dan bagi masyarakat juga kita harapkan membantu proses kelancaran vaksin itu dengan apa? Dengan cara mencari informasi. Saya dengar juga di Denpasar sekarang kan sudah gencar vaksinasi, sudah mulai bisa ke umum. Banyak saya lihat teman-teman sudah foto sama anaknya yang 18 tahun ke atas sudah bisa vaksin kok gitu. Asal kita aktif ke Paskes mencari informasi. Itu yang penting. Selain melindungi diri kita, itu yang namanya peduli lindungi gitu. Kita peduli sama orang lain dengan divaksin, kita melindungi juga orang lain dengan divaksin. Melindungi secara ekonomi, melindungi secara diri sendiri. Itu saja menurut saya yang untuk awal ini dan untuk tahap ini kita kembali untuk hidup normal gitu. Dan sangat baik juga kita kebetulan ya di lingkungan terdekat kita vaksin ini bukan satu hal yang menjadi perdebatan ya. Jadi sepertinya support untuk divaksin itu sangat tinggi kita di Bali. Kita ingin sekali dan untuk teman-teman divaksin, ya. kita juga semua wah kita dukung vaksin. Jadi hal yang menghambat sedikit. mengenai vaksin itu sebenarnya dari masyarakat sudah Nggak ada. Ya, jadi Jadi tinggal kita menunggu tinggal gas saja nih. ya mencari informasi kapan udah boleh vaksin nih. Kita semua sudah sangat berharap vaksin itu bisa secepatnya bisa didistribusikan, dan kita pun ya bicara di lingkungannya saya, mungkin Pak Kadek juga tahu bahwa vaksin itu kita sangat support sekali. Ya, nah mungkin sekian dulu perbincangan kita hari ini. Yang jelas kita tuh di antara kita semua nih di Bali khususnya kita siap untuk divaksin, dan memang kita ingin untuk divaksin agar herd immunity ini segera terwujud di Bali sehingga pariwisata Bali ini bisa bangkit dan bisa mulai kembali. Ya, terima kasih nih kesempatannya Terima kasih, udah bisa berbincang hari ini. Ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.